quick selection tool. Terus seperti apa fungsinya? Langsung ya kita drag and drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi dalam tutorial bersama saya Edi di channel Gazi Art Studio, dan insyaallah kita kali ini akan belajar mengenai tools lanjutan yang lebih dalam, karena sebelumnya kita sudah belajar terkait tools ya, lasso tool, polygonal, magnetic. Kita kali ini lebih dalam belajar terkait quick selection tool dengan magic wand tool. Nah, kira-kira seperti apa sih penggunaannya ini tools ini? Yuk langsung saja buka Photoshopnya, terus pilih foto yang ingin digunakan. Ada foto di sini, download dari Unsplash. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, Unsplash ini adalah website penyedia foto gratisan gitu ya, komersial. Jadi kita cukup memberi link kreditnya saja bahwa ini adalah foto orang ini gitu, dan kita bebas untuk memodifikasi terus menggunakannya, baik itu untuk dijadikan aset apa gitu ya, yang penting fotonya tidak di download terus di upload lagi ke situs yang lain baru kita beri kredit dengan nama kita gitu. Nah, itu sebuah pelanggaran. Nah, kita akan menggunakan ini quick selection tool. Terus seperti apa fungsinya? Langsung ya kita drag and drop ke layer baru ya. Nah, ini yang kita dapatkan, kita perkecil. Jadi teman-teman kalau belum tahu caranya gimana memperkecil, silahkan dilihat tutorial sebelumnya. Situ saya jelaskan dengan detail bagaimana cara menggunakannya. Ya, ini adalah fungsi toolsnya. Ini lebih kepada kayak ketika diberikan di objek gitu, ditempel ke objek, maka dia akan melebar kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya sangat memudahkan kita gitu. Nah, ini enak sekali digunakan, memudahkan kita dalam melakukan aktivitas, misalnya mau ganti background gitu, atau kita ingin motong apa gitu. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Oh iya, dulu. Sebelum itu saya ingin gunakan ini dulu ya. Apa sih bedanya ini yang biasa ini kayak gambar brush biasa dengan yang ada plus dengan minus gitu. Kita coba dulu yang pertama. Yang pertama gimana gitu. Oh, dia secara otomatis ya. Kalau di sisi sekarang otomatis, karena pada saat sebelumnya kalau nggak salah di pas masih CS tuh belum otomatis ya, jadi harus diklik dulu. Jadi ini fitur yang sangat memudahkan bagi kita, sebenarnya mempercepat gitu. Jadi plus ini untuk menambah area gitu, area yang belum terjangkau kayak di sini nih ya. Kita oh, ini kelewatan, yang kelewatan nanti bisa diakalin. Nah, seperti ini. Selanjutnya coba kita perbesar supaya lebih detail dan jelas. Nah, terkadang ada gambar yang tidak rata gitu. Nah, ini juga bisa diperbesar dan diperkecil gitu ya, tampilan ibaratnya kalau brush nih kayak kuas gitu ya. Ini nih, dengan menekan tombol apa nih, kurung kurawal yang bentuknya kayak angka 3 itu. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya, atau teman-teman masuk di sini nih.
ini size-nya, ini size masuk di size gitu ya, bisa diatur space-nya, spacing-nya, hardness-nya gitu. Nah, terus perbaiki sampai kira-kira terlihat sempurna gitu. Nah, untuk mengakali yang ini teman-teman klik di sini nih, yang minus nih. Nah, ini untuk menghilangkan atau mengurangi, membalikkan gitu. Terus nah, seperti ini. Kecilin dulu. Terkadang mengedit tuh kita membutuhkan kesabaran teman-teman. Kadang orang belajar itu nggak bisa langsung jago gitu. Saya belajar terkait edit Photoshop ini berapa tahun ya, lumayan lama, dari 2011 dan sampai sekitar tahun 2000 berapa, karena mandek lebih fokus ke videografi gitu, bahas ke videografi. Jadi waktu dulu sering pakai ini, waktu belajar juga bingung gitu ya, namanya masih noob, masih pemula, itu ya banyak tanya wajar gitu kalau sambil action. Tapi kalau banyak tanya terus tidak pernah action, nah ini jadi masalah gitu kan. Maka penting juga kita perbanyak action gitu. Misalnya download tutorial sampai puluhan, ratusannya, nggak taunya nggak pernah action gitu, nggak pernah langsung mencoba, ya jadinya ya sama aja gitu, nanya nggak nanya sama aja. Nah, seperti ini. Oke, select image. Ini kan kasar ya, pas potongannya. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita juga udah bahas terkait gimana cara menghaluskan select image. Kita masuk ke feedernya ini, kasih smooth gitu. Terlihat smooth gitu. Radiusnya diatur, kontras, ya teman-teman bisa mindahin gambarnya sambil tekan shift, tekan spasi, tekan spasi. Ini kok ada orang yang foto kelihatan. Nah, ini kan kelihatan ya, misalkan si patch kurang jauh kontras. Nah, ini pasti kasih feeder. Kalau terlalu berlebihan jadinya seperti ini tampilannya gitu. Maka usahakan ya jangan terlalu over gitu, atau jangan terlalu banyak, atau juga jangan terlalu kurang, karena kelihatan gitu nggak bagus, nggak rapi. Ya minim seperti inilah smoothnya. Nah, ini teman-teman juga saya kasih tips nih, penggunaan ini tools ini itu nggak bisa diaplikasikan ke semua ya, ke semua foto atau yang backgroundnya itu rame sekali gitu. Misalnya nggak berapa warna saja. Nah, ini yang jadi kelemahan dari tools ini. Jadi kita fungsikan tools ini tuh hanya pada beberapa aspek saja gitu, nggak bisa ke semua dihajar gitu dengan menggunakan tools ini. Maka kerja kita itu akan lebih lama gitu. Sautnya selection new layer aja ya, new layer. Oke.
Oke, jadilah dia gitu kan, sudah gitu, cuman nggak rapi ya pinggirnya gitu, ini kurang rapi gitu, meskipun udah dikasih feeder gitu ya, tapi oke lah. Nah, kita kasih warna coba, ground push, keren. Coba warna Adobe Stock, maksudnya ke sini. Kemana kemarin warna? Nah ini beres. Cari ini aja. Tuh. Oh salah. Iya, teman-teman juga ketika meletakkan warna itu hati-hati ya, dilihat dulu layernya yang mau ditimpa, misalnya menggunakan ini paint bucket gitu. Nah, jangan sampai kejadiannya seperti ini. Nah kalau seperti ini berarti ini menyatu gitu, menyatu lagi. Nah kembalikan dengan Ctrl Z ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menseleksi dulu gitu, layer mana yang ingin diberi warna lain gitu. Seperti ini, maka tara selesai gitu kan. Nah ini untuk penggunaan quick selection, namanya quick cepat gitu, seleksi dengan cepat gitu kan, seleksi dengan cepat. Namun tidak semua objek itu bisa diseleksi dengan menggunakan ini gitu. Karena ribet, bakalan lama sekali kalau objeknya itu rame gitu, misalnya di belakangnya rame sekali. Kalau ini kan nggak terlalu rame ya, bersih kayak gitu, bersih. Jadi dan objeknya juga depth of field-nya istilahnya lebih nampak gitu kan, objek depan. Kalau objek belakangnya itu ada blur gitu kan, blur lah, blurnya kabur kayak gitu. Jadi ketika diseleksi itu memudahkan sekali gitu. Nah yang kayak gini ini lebih cepat diseleksi ketimbang misalnya kita buka Adobe Stock. Misalnya kita buka ini ya, nah yang foto-foto model kayak gini nih agak mudah gitu. Nah yang agak sulit juga diseleksi itu model-model foto yang seperti ini gitu, dimana kontrasnya itu tidak sama gitu kan. Dia memiliki bayangan di sini, apabila diterapkan ke foto ini yang tadi, maka itu akan nyebar kemana-mana, bahkan bisa meluber ke sini gitu kan. Nanti bisa sih sebenarnya diakalin lagi pakai tools yang lain. Makanya di Adobe itu menyediakan banyak tools gitu kan, karena mengetahui fungsinya nggak cuma satu. Sama kayak foto ini nih, misalnya ini kan terang gitu, gini objeknya ngambil cahayanya dari sini, sebelah sini, terus ini gelap. Nah, kalau dipakein tadi magic gitu yang keseleksi, mungkin yang bisa cepat dan sesuai dengan objek ya cuman bagian ini gitu, ini yang terang gitu. Nah giliran masuk di bawah sini, masuk bawah sini, nah ini bakalan kehampur kemana-mana, bakalan bisa lari ke semua sini kan rambutnya. Mungkin yang kena cuman bagian ini terus sampai sini, dimana yang ada
cahaya kontrasnya di situ. Nah, di bagian ini pasti hampur di mana-mana. Oke, mungkin daripada seperti itu kita ngambil contoh ya. Ini aja lah masnya gitu. Mas. Oke, download dulu. Oh, lambat jaringan. Harap bersabar. Ini ujian. Baru masuk. Ya, jadi sambil nunggu ini contoh fotonya, kita masuk ke sini lagi ya. Ini kan objek, ini kan objek yang dibuat menggunakan quick selection gitu. Kita tulisin lah ya, quick selection. Ubah dulu. Nah, ini menggunakan quick selection di atas lah. Selection. Nah, dengan foto yang sama coba kita gunakan ini di bawahnya nih, magic gitu. Nah, magic. Kalau magic nih kayak gini tampilannya. Cuman dia kan gimana ya? Agak kasar gitu ya. Dia tidak sama seperti penggunaannya menggunakan ini quick. Kalau quick kan kita tarik aja, kita klik kiri terus tarik, sesuaikan gitu kan, cepat gitu, namanya aja quick. Kalau magic ini gitu, ini kayak magic sulap gitu, magic one tool sulap, simsalabim. Oke, coba gitu. Wah, kayak gini nih. Karena yang jadi masalah juga ketika menggunakan magic one tool ini, kalau objeknya rame di belakang pasti akan seperti ini. Ini yang jadi masalah juga. Tapi kalau pas di sini wajah cepat kan gitu. Ya, penggunaan fungsinya nih. Ketika kita menggunakan yang ini gitu, ini hanya akan terjadinya satu kali gitu. Dimana kita mau seleksi, oh yang putih sini, oh di muka sini. Maka gimana cara mengatasi ini supaya kita bisa leluasa pindahkan ke sini? Ibaratnya mirip sama kayak tadi gitu kan. Ini untuk menambah seleksi, ini sekali klik berarti itu yang diseleksi gitu. Menambah, kalau ini bisa ngurangin gitu. Ini kita akan klik lagi gitu. Klik gitu. Ini harus diklik gitu, nggak bisa diklik terus seret atau ditarik kayak magic wand tool, quick selection tool, nggak bisa seperti itu gitu. Karena beda penggunaannya. Apalagi dengan objek yang seperti ini. Nah, ini penggunaannya lebih mudah ini untuk tracing, dibuat coloring gitu ya. Karena kan dia mampu membedakan warna gitu kan. Coba kita lihat. Ini kan bagian sini terang gitu. Terang, bagian sini hitam, ini terang, ini hitam. Jadi dia langsung menseleksi gitu. Hitam, terang gitu. Terang, hitam sini. Dia langsung menseleksi secara otomatis, menseleksi.
Ini sangat sulit digunakan untuk background yang modelnya kayak seperti ini nih, untuk Magic Wand Tool kalau ingin seleksi atau ingin motong gitu. Tapi kalau digunakan untuk yang lain gitu, misalnya fungsinya buat coloring gitu, misalnya bikin vektor wajah atau apa, nah ini memudahkan. Wah, kan kayak gini jadi memang penggunaannya berbeda gitu. Jadi kita harus pisahkan gitu, nggak semua satu tools ini bisa untuk semua, makanya Adobe memberikan banyak pilihan gitu kan. Oh, mau pakai ini lasso tool, mau pakai ini quick select, mau pakai yang apa gitu yang lain atau apa gitu, mau pakai pen tool gitu ya, terserah. Nah, maka objek yang seperti apa harusnya diedit di situ. Objek contohnya coba ini, belum selesai ya. Oh, nggak mau cuy, piringannya jelek. Waduh, jaringannya nggak bagus. Nah, coba kita gunakan Magic. Setiap fungsinya akan sama, dia mudah sekali menseleksi antara gelap dan terang gitu. Dia langsung terseleksi seperti ini. Maka disarankan, ini tidak cocok sekali misalnya digunakan teman-teman untuk misalnya mau motong background gitu, misalnya ya. Memang fungsinya bukan seperti ini, menambah area, meskipun terkadang bisa, cuman nggak efisien gitu kan, nggak efisien. Misalnya ada daging yang harus dipotong menggunakan apa gitu, golok gitu, golok atau parang atau apa, tapi kita gunakan pisau kecil gitu kan, otomatis nggak efisien. Meskipun bisa sama-sama motong gitu kan, tapi pasti akan lama. Nah, ini sebenarnya diciptakan aplikasi itu untuk mempermudah kerja manusia, bukan mempersulit. Nah, kalau mempersulit berarti ini jadi masalah dong ya. Maka seperti ini, jadi sangat tidak direkomendasikan, meskipun ini bisa digunakan untuk menyeleksi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini gimana Mas Bro? Lama, kita tinggal aja sensor ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman masih bingung terkait penggunaannya, silakan bertanya di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas apabila ada waktu dan kesempatan. Ya, bagi teman-teman yang ingin menyarankan selanjutnya mau bikin video terkait apa, ya silahkan, nanti sarannya ditampung dulu ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.